Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih telah memberikan kami kesempatan. Saya Nadira Veronisa sebagai penulis pertama dan Ibu Nurul Hartini sebagai penulis kedua. Kami dari Universitas Erlangga, izinkan kami mempresentasikan judul penelitian, yaitu implementasi CBT untuk mengontrol perilaku remaja yang berkonflik dengan orang tua. Semenjak penyebaran COVID-19 ini, maka banyak instansi vital seperti sekolah ini ditutup. Akhirnya sekolah pun dialihkan ke daring, di mana sekolah daring ini dilakukan di rumah. Orang tua akhirnya terpaksa adanya tanggung jawab tambahan untuk mendidik anak. Nah, ketika orang tua ini terbebani atas tanggung jawab untuk mendidik anak dan juga ada tanggung jawab utama lainnya, maka orang tua ini rentan mengalami stres. Nah, kondisi orang tua yang mengalami stres ini seringkali membuat mereka kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Apalagi jika mereka memiliki anak remaja, karena anak remaja ini berada pada fase pembentukan identitas positif di mana mereka ini berusaha untuk mengurangi interaksi dengan orang tua mereka agar lebih bisa berdikari dan ingin bisa dimengerti begitu. Nah, inilah yang membuat adanya miskomunikasi antara orang tua dan anak karena perbedaan perspektif. Nah, hubungan kualitas yang buruk antara orang tua dan anak ini dapat mengarah kepada hal klinis yang disebut dengan parent-child relational problem. Ketika anak marah kepada orang tua, maka mereka akan mencari pelarian. Pada masa ini, maka pelarian yang paling mudah mereka lakukan adalah dengan menggunakan HP. Nah, di HP ini biasanya untuk para remaja perempuan, mereka akan lebih banyak mengakses tentang Korea atau K-pop. Nah, kebanyakan K-pop ini sangat mendominasi dunia anak remaja perempuan sehingga mereka ini lupa waktu dan juga mengabaikan aktivitas keseharian mereka. Nah, perilaku maladaptif ini disebut dengan pseudo coping mechanism yang pada dasarnya sebagai upaya pelarian atas stres dunia nyata saja. Namun dampaknya adalah ketika mereka berusaha untuk mengurangi penggunaan HP ini, yang ada adalah kecemasan sehingga mau tidak mau mereka akan terus menggunakan internet dan terus mengakses K-pop. Nah, sayangnya penggunaan internet atau HP yang berlebihan ini dapat berdampak buruk kepada stabilan emosional anak, kemudian hubungan relasi sosial yang memburuk, dan juga penurunan prestasi akademik. Karena hal inilah akhirnya orang tua berupaya bagaimana bisa mengubah perilaku anak. Di sini terlihat bahwa memang adanya perbedaan perspektif kognitif antara orang tua dan anak dan juga adanya perilaku yang ingin diubah, maka dari sini kesesuaian dan tepat untuk diberikan implementasi adalah cognitive behavioral therapy atau CBT. Nah, partisipan di penelitian kami adalah anak remaja usia 15 tahun yang awal keluhannya ini berasal dari orang tua yang mengatakan bahwa anak ini tuh terkesan membangkang karena sering membantah kedua orang tuanya dan sering bermain HP. Untuk mengonfirmasi hal tersebut, maka diberikanlah serangkaian alat tes psikologi untuk mengetahui bagaimana gambaran dinamika psikologis anak. Kemudian dilakukanlah analisis fungsi untuk mengetahui antecedents, behavior, dan consequence dari segmentasi cerita dari penyampaian orang tua. Nah, dari sini diketahui bahwa ternyata anak ini sengaja bermain HP sebagai upaya untuk menghindari konflik dengan orang tuanya karena dia merasa dia tidak dipahami oleh orang tua. Nah, HP ini ternyata membuat dia menemukan kesenangan sehingga ia lupa waktu dan mengabaikan aktivitas-aktivitas hariannya seperti misal mandi atau makan gitu. Bahkan dia tidak bisa mengontrol waktu penggunaan HP-nya.
Nah, untuk teknik CBT ini pada aspek kognitifnya digunakan Socratic questioning untuk mengeksplorasi pandangan dan persepsi subjek ataupun orang tua, kemudian reframing untuk merestrukturisasi pola pikir mereka, dan untuk perubahan perilakunya ditentukan prima principle, yaitu penguatan perilaku yang probable dengan dikuatkan token ekonomi dan juga diterapkan respon cost dengan pencatatan yang menggunakan behavioral chart. Dari hasil asesmen psikologi subjek, ternyata diketahui bahwa anak ini sebenarnya memiliki dorongan dan rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk dengan K-pop. Kesenangannya terhadap K-pop ini tuh membuatnya ingin banyak mengeksplorasi dan mengarah pada hobi baru, yaitu membuat cerita fiksi. Sayangnya, hobi untuk menulis cerita fiksi ini tidak dihargai oleh orang tuanya, sehingga dia merasa bahwa dia ini tidak berbakat dan tidak lagi memunculkan dorongan untuk mau berprestasi. Pada akhirnya dia menjadi malas sekolah, tidak mau ikut sekolah daring, dan beralih hanya ingin bermain HP saja. Dan itu menyebabkan permasalahan lainnya, yaitu emosi dia yang semakin tidak stabil dan dia menjadi tidak mandiri untuk usianya yang sangat dini. Kemudian diberikan sesi CBT selama 6 kali. Di sesi pertama, orang tua menjadi lebih terbuka dengan kondisi psikologis anak. Nah, di sesi kedua, secara terpisah diberikan psikoedukasi kepada anaknya. Anak ini mulai mengetahui apa yang harus diubah dari dirinya sendiri. Namun di sini permasalahannya adalah anak ini sulit untuk menemukan dorongan yang kuat agar dia mau berubah, sehingga ditetapkanlah atau diberikanlah dialog kognitif di sesi kedua ini. Dari situ anak mulai merenungkan tentang dirinya sendiri dan apa yang harus dia lakukan untuk masa depannya. Di pertemuan selanjutnya, orang tua maupun anak menyepakati pelaksanaan intervensi dan ditentukan target perilaku maupun rewardnya. Anak pun juga terdorong untuk melakukan intervensi ini secara bersama-sama. Nah, di sesi keempat ini ternyata muncul adanya hambatan karena ternyata ibu dari anak ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak, sehingga upaya kecil yang dilakukan anak ini tidak dihargai. Inilah yang membuat anak menjadi tidak konsisten dalam pelaksanaan intervensi CBT ini, karena dia merasa tidak bisa dihargai apapun upaya kecilnya. Sehingga di sesi yang kelima dilakukan lagi penyesuaian, baik itu aturan maupun target perilaku. Nah, termasuk komitmen dari keduanya. Di sini anak berkomitmen untuk mengurangi K-pop, sedangkan orang tuanya juga berkomitmen, yaitu untuk mengurangi mengucapkan komentar-komentar negatif ke anak. Kemudian di sesi ke-6, setelah melewati beberapa waktu, ibu mengatakan bahwa anak ini menjadi berubah lebih positif. Anak bisa lebih kooperatif ketika berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan orang tua. Begitu juga dia menjadi lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, dari sini diketahui bahwa sebenarnya untuk menerapkan CBT pada anak remaja, peran orang tua ini sangat krusial, artinya sangat penting, di mana peran ayah dan ibu ini haruslah seimbang, dan juga bagaimana orang tua bisa menghargai upaya-upaya anak untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Di sini pun orang tua yang otoriter atau memiliki trait perfeksionis itu akan mempersulit anak, karena mereka akan memberikan ekspektasi yang kadang-kadang tidak masuk akal, dan inilah yang biasanya menghambat pelaksanaan intervensi. Oleh karena itu, pemberian dialog kognitif diberikan kepada keduanya untuk bisa memberikan jembatan bahwa orang tua harus bisa lebih menghargai anak, dan orang tua harus bisa memaklumi bahwa ekspektasi orang tua itu adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah bahwa untuk membentuk sebuah perilaku ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga berubah menjadi sebuah pembiasaan baru, yang mana
ketika ingin membentuk pembiasaan baru harus dikuatkan oleh komitmen yang tidak hanya dibebankan kepada anak tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini ayah dan ibu ini harus memiliki peran andil dan jelas, dan juga harus ada kesepakatan dalam pengasuhan ke anak sehingga bisa membangun komunikasi dua arah yang hangat begitu. Terima kasih presentasi yang kami berikan, semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah referensi yang kami cantumkan dalam penelitian kami. Terima kasih banyak.